Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok D akan mempresentasikan hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rizka Apelia dengan ekornim 078 dan rekan kami ada Lukas Firnandi, ekornim 011, ada Dewi Fitria, ekornim 099, ada Kei Hanun, ekornim 148, ada Ahmad Abiyu, ekornim 047, Muhammad Roja, ekornim 029, Tio Setiawan, ekornim 052, dan Cikal ekornim 096. Next. Selanjutnya ada sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam yang akan dibacakan oleh Lukas. Silakan. Pertumbuhan ayam didukung oleh 5 sistem fisiologi umum yang saling berkaitan. Sistem endokrin yang mengatur metabolisme dan pertumbuhan melalui hormon. Sistem pencernaan yang menyerap nutrisi penting. Sistem kardiovaskular yang memastikan pasokan oksigen dan nutrisi. Sistem pernafasan untuk pengambilan oksigen dan sistem imun untuk kesehatan. Pada ayam broiler, kecepatan pertumbuhan yang tinggi meningkatkan tekanan pada sistem kardiovaskular dan pernafasan, di mana ketidakseimbangan suplai oksigen dapat memicu asites atau penumpukan cairan di perut. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang baik seperti pengaturan suhu kandang dan ventilasi sangat krusial untuk mengoptimalkan fungsi fisiologi ini dan meminimalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kai Hanun. Silakan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam. Pertumbuhan ayam broiler jauh lebih cepat daripada ayam pertelur karena adanya kombinasi faktor genetik. Broiler diseleksi untuk pertumbuhan otot dan daging yang cepat. Petelur untuk produksi telur. Fisiologis, broiler memiliki tingkat metabolisme dan aktivitas hormon pertumbuhan seperti GH dan IGF-1 yang lebih tinggi. Nutrisi pakan broiler kaya energi dan protein untuk pertumbuhan maksimal, sementara pakan petelur dirancang untuk stabilitas produksi telur. Dan manajemen pemeliharaan. Broiler menggunakan sistem intensif dengan kontrol lingkungan untuk mengoptimalkan pertumbuhan, sedangkan petelur dikelola untuk produksi jangka panjang. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tio Setiawan. Silahkan. Asites pada ayam broiler. Kejadian asites lebih sering menimpa ayam broiler karena laju pertumbuhan genetik yang sangat cepat menyebabkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan otot dan perkembangan organ vital, jantung, dan paru-paru. Ketidakmampuan sistem sirkulasi dan pernapasan untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang tinggi ini memicu hipoksia dan hipertensi pulmoner yang akhirnya menyebabkan kebocoran kebocoran oleh faktor lingkungan dan manajemen yang buruk seperti suhu rendah, ventilasi buruk, dan kadar amonia tinggi, serta pemberian pakan berenergi yang meningkatkan kebutuhan oksigen. Salah jadi banget tulisannya anjir.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Roja, silahkan. Interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan terhadap fisiologi ayam. Sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam bekerja sinergis untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang sangat tinggi, terutama pada ayam broiler dengan pertumbuhan cepat. Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen menyebabkan hipoksia yang membebani jantung atau khususnya ventrikel kanan dan memicu hipertensi pulmonal serta asites. Faktor lingkungan seperti suhu ekstrim atau dingin meningkatkan metabolisme, panas mengganggu efisiensi oksigenasi, dan ketinggian lokasi atau udara tipis memperparah hipoksia. Terbukti dari kasus asites yang lebih tinggi di dataran tinggi seperti Baturaden memperburuk ketidakseimbangan ini. Oleh karena itu, pengelolaan suhu kandang, ventilasi optimal, dan pemilihan lokasi rendah sangat penting untuk mengurangi stres fisiologis dan menurunkan angka kejadian asites. Baik, kesimpulannya, kejadian asites pada ayam broiler disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan manajemen pemeliharaan yang tidak seimbang. Pertumbuhan cepat ayam broiler meningkatkan kebutuhan oksigen, sementara perkembangan jantung dan paru-paru tidak sebanding, sehingga terjadi hipoksia dan hipertensi pulmonal yang memicu asites. Kondisi lingkungan seperti suhu rendah, ventilasi buruk, dan pakan berenergi tinggi tanpa pengaturan yang tepat turut memperparah resiko tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Silahkan, Saskia. Jadi aku mau nanya tentang bisa kalian kasih tahu faktor genetik yang paling berpengaruh terhadap kejadian asites pada ayam broiler? Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab, faktor genetik yang paling berpengaruh terhadap kejadian asites pada ayam broiler adalah seleksi genetik yang tidak seimbang, yaitu seleksi yang lebih fokus pada pertumbuhan cepat tanpa memperhatikan perkembangan jantung dan paru-paru. Hal tersebut menyebabkan ayam broiler memiliki kebutuhan oksigen yang tinggi, tetapi tidak memiliki kapasitas paru-paru yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga meningkatkan resiko asites. Apakah menjawab? Siap, sudah. Baik. Adakah yang bertanya lagi? Jika tidak ada, saya tutup ya. Oke, nggak ada ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami atau saya perwakilan dari kelompok E ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang pertama, yaitu sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Next. Untuk anggotanya sendiri ada satu, yaitu Kinan dengan ekor NIM 107, Siti Dania dengan ekor NIM 194, Zahara Bunga dengan ekor NIM 080, Asri Dwi dengan ekor 197, Putra Diatama dengan ekor NIM 032,
Saskia Wina dengan ekor NIM 221 dan saya sendiri Raihan dengan ekor NIM 034. Next. Oke, untuk pengertian sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Saskia. Silahkan. Oke, sistem endokrin ini adalah sistem paling utama yang mengatur perkembangan organisasi reproduksi ayam. Nah, yang pertama itu hipotalamus di otak itu melepas GnRH atau gonadotropin relaxing hormone. GnRH menstimulasi kelenjar hipofisis anterior untuk melepaskannya. Nah, yang selanjutnya itu FSH, yaitu merangsang perkembangan folikel di ovarium atau spermatogenesis di testis ayam jantan. Yang selanjutnya itu LH, itu memicu ovulasi pada betina dan memproduksi testosteron pada jantan. Terus yang selanjutnya itu estrogen dan progestogen pada betina, yaitu mempengaruhi perkembangan oviduk, saluran paur, serta ciri kelamin sekunder seperti jengger dan pial. Nah, selanjutnya itu testosteron itu pada jantan mempengaruhi pertumbuhan testis, pertumbuhan sperma, dan perilaku kawin. Terima kasih. Akan dijelaskan oleh Mbak Asri Dwi, silahkan. Yang kedua ada sistem sirkulasi. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada menyalurkan hormon dari kelenjar endokrin ke organ sasaran. Terus yang kedua ada membawa zat gizi dan oksigen untuk mendukung pertumbuhan jaringan reproduksi. Dan yang terakhir, yang ketiga ada mengangkut produk metabolik hasil kerja organ reproduksi. Next. Oke, sistem pencernaan ini akan dijelaskan oleh Mbak Zahra, silahkan. Baik, di sistem pencernaan itu yang pertama menyediakan nutrisi, protein, vitamin, terutama vitamin A, vitamin E, dan vitamin D, serta mineral seperti kalsium, fosfor, seng, dan pangan. Yang penting untuk pertumbuhan organ reproduksi dan pembentukan hormon dan sel telur atau sperma. Next. Oke, akan dijelaskan oleh Mbak Dania. Oke, selanjutnya itu ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu menyediakan oksigen bagi sel-sel tubuh, termasuk jaringan reproduksi agar metabolisme dan pertumbuhan berjalan optimal. Kemudian untuk sistem saraf akan dijelaskan oleh Mbak Kinan, silahkan. Kinan ada tidak, Kinan? Selanjutnya ada sistem saraf, yaitu untuk mengatur dan mengkoordinasikan kerja hormon melalui poros hipotalamus, hipofisis, gonad. Kedua, ada mengontrol respons perilaku seksual, misalnya ayam jantan berkokok dan melakukan tarian kawin. Next. Oke, untuk Mas Dido, silakan. Ya, baik. Selanjutnya ada pengaruh faktor lingkungan. Meskipun bukan sistem fisiologi langsung, pencahayaan fotoperiodisme sangat berpengaruh karena merangsang hipotalamus untuk melepaskan GnRH, menentukan kapan ayam mulai matang kelamin dan berproduksi. Next. Oke, untuk kesimpulannya, fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan reproduksi ayam, sistem sirkulasi, sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan sistem saraf dengan pengaruh penting dari sistem lingkungan seperti cahaya. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami, materi dari kelompok kami. Adakah yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan?
Oke, silahkan Mbak Dewi Fitria. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Fitria dengan akronim 099. Izin bertanya, bagaimana jika pada unggas itu kekurangan hormon LH atau luteinizing hormone? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Dewi Fitria. Jika ayam kekurangan, bagaimana jika ayam kekurangan hormon LH? Itu bakal terjadi beberapa efek pada reproduksi ayam. Kayak yang pertama itu gangguan ovulasi, karena LH berperan dalam memicu ovulasi. Terus kekurangan LH itu dapat menyebabkan kematangan seksual juga terhambat. Terus gangguan fungsi ovarium. Terus penurunan produksi telur. Begitu Mbak Dewi, apakah jelas? Ya, jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada lagi kah yang ingin bertanya? Jika tidak, pencet jempol teman-teman. Emoticon jempol.